Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arya Rahman dengan NIM 34112111037. Di sini saya dan bersama kelompok akan mempresentasikan website yang kami buat, itu website tentang restoran. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama nih ada teman saya. Halo semuanya, nama saya Siddiq Ahmad Ansori dengan NIM 34112111070. Selanjutnya ada teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Reza Julianto dengan NIM 042. Lanjut kepada teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Badar dengan NIM 061. Perkenalkan nama saya Siddiq Ahmad Ansori dengan NIM 34112111070. Di sini kelompok kami membuat sebuah website yang bertemakan restoran dengan nama Resibar. Resibar ini diambil dari nama-nama sang pencipta websitenya. Di sini itu ada Reza yang diambil bagian R-nya, kemudian ada Si yaitu Siddiq, kemudian ada Ba yaitu Badar, dan ada Ar yaitu Arya yang jika digabungkan akan menghasilkan kata Resibar. Nah, restoran kami ini bertempat di Cimahi, lebih tepatnya di Cibeber. Kami menggunakan di website kami menggunakan konsep modern karena kami bisa melakukan reservasi secara online, contohnya seperti ini. Nah, kita langsung saja di bagian navbar ini ada menu home, ada story, ada bagian menu, kemudian ada healthy, ada about us, ada kontak, dan ada reservasi. Nah, kemudian di sini tuh ada bestseller dari restoran kami. Di sini ada nasi bagus dengan poin yang sangat tinggi, kemudian ada seblak cenghar, kemudian ada ayam bencana. Nah, di bagian spesial menu ini ada leker rocker, kemudian ada bakso ajaib, ada daging mahal, ada goreng laut, ada kentang diet, dan ada mie bebek ya guys. Kemudian di bagian healthy ini ada daftar sayur dan daftar buah-buahan yang paling bergizi untuk kita konsumsi sehari-hari. Kemudian di sini tuh ada bagian footer tentang Resibar yang dimana ada lokasinya, ada jam buka, dan ada sosial medianya. Agar lebih mempersingkat waktu, kita akan langsung saja ke shortcode-nya dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gila, aing ngomong guys, Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reza Julianto dengan NIM 042. Selanjutnya kita masuk ke halaman doc.html seperti biasa. HTML lang n yang berfungsi apa itu? HTML lang n yaitu memberitahu browser bahwa sebuah konten di halaman konten tersebut merupakan konten dalam bahasa Inggris. Kemudian ada meta charship UTF, apa itu memberi instruksi kepada web browser untuk menerjemahkan karakter-karakter di halaman HTML tersebut. Selanjutnya ada meta tag meta name viewport content with device with Intel scale 1, yaitu menampilkan apa yang program ditampilkan dan juga mengatur tingkat pembesaran yaitu zoom dengan layout atau tampilan pada skala 1:1, tidak ada pembesaran yang dilakukan. Selanjutnya masuk ke bagian title, yaitu judul, itu Resibar. Seperti judul yang website kita yang kita sajikan. Lanjut masuk ke CSS filenya, kita masukkan ke link rel, Proconnex, href, font Google APIs. Lanjut, ini tuh merupakan sambungan kepada CSS, yaitu file berupa name Preconnect dengan link HTTP fonts Google APIs yang berfungsi mengambil font gaya tulis yang dimasukkan dalam browser. Sama seperti yang ini, font Google ini sama
fungsinya, kemudian lanjut ke link href css bootstrap min.css. Ini sama fungsinya, mengambil dari file css icon dalam bootstrap. Lanjut masuk ke dalam bagian body. Di sini terdapat nav class navbar. Yang ini berfungsi navbar class yang diambil dari CSS yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Kemudian ada div class container, ada a class navbar brand index.html, kemudian image search logo nav, yang dimana dalam bagian ini kita memasukkan sebuah logo dengan navbar yang sudah di setting terlebih dahulu di bagian CSS. Selanjutnya kita masuk ke div class di LG node, kemudian memasukkan button type button class, custom button danger. Di sini kita memasukkan type button dengan gabungan kelas custom button yang sudah disetting di CSS. Kemudian masuk lagi ke div class collect navbar, sama seperti yang sebelumnya yang sudah disetting pada CSS untuk digabungkan. Lanjut ke li class, yaitu merupakan daftar berurutan, merupakan fungsi dalam HTML yang digunakan menampilkan data secara berurut ke bawah. Sama seperti selanjutnya, kita membuat daftar, yaitu pertama home, kedua story, ketiga menu, keempat healthy, dan kelima kita memasukkan about us, yaitu sebuah server localhost kita. Lanjut ke terakhir, kita memasukkan urutan ke bawah kita, yaitu kontak. Lanjut masuk ke div class reservasi, sama seperti sebelumnya menggunakan button tip button yang dihubungkan dengan menggunakan kelas pada CSS. Lanjut ke mainnya, dan kemudian kita masuk ke section class hero. Apa itu section? Elemen yang digunakan untuk mengelompokkan konten atau dokumen menjadi beberapa bagian berdasarkan tema atau pokok pikiran masing-masing. Jadi di dalam ini kita menggabungkan konten-konten tersebut dalam satu kelompokan. Lanjut ke masukkan ke div kelas container, div class row, kemudian langsung masuk ke div class auto. Hal satu, kita tulis hal satu subjudul atau subheading yang bertuliskan Resiba Restoran. Lanjut kita masuk ke kelas customer reviews. Setelah itu kita di sini memasukkan gambar seperti image, gambar 1.jpg, kemudian memasukkan menu tag background primary, bestsellernya kita masukkan, kemudian masukkan div class carousel caption, kemudian masukkan div class deflex leg item center, kemudian masukkan H4, kita tulis sebuah subjudul dengan tulisan nasi bungkus, kemudian kita tulis harganya, kemudian kita atur tingkat ukurannya menggunakan deflex text wrap alike item center, kemudian kita masuk lagi ke div class review stars dengan menambahkan elemen yang menggunakan italic atau tulisan miring atau reviews icon dengan penggabungan di start fill reviews icon. Selanjutnya kita masuk ke div class cross item, yaitu kita memasukkan gambar bestsellernya, kita tulis. Lanjut ke div class carousel caption, div class deflex item center. Lanjut ke subjudul atau subheading dengan ukuran H4,
kita tulis seblak cenghar. Kemudian span class price tag sama seperti tadi, mencantumkan sebuah harga dengan penggabungan class price tag dengan seharga Rp10.000, cukup murah bukan? Ya, lanjut kita masuk ke div class flex reg align center untuk mengukur sebuah ukurannya. Kemudian kita masukkan H5 class review text 4.2 atau 5. Selanjutnya kita menggunakan div class review star seperti yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita memasukkan kembali sebuah gambar yang itu dari bestseller itu sendiri dengan span menu tag background primary. Lanjut ke div class carousel caption. Di sini kita masukkan menu baru lagi, yaitu ayam bencana dengan ukuran subjudul atau subheading A4. Lanjut lagi dengan kita memasukkan sebuah harga Rp15.000. Seperti sebelumnya kita menggunakan div class di flex wrap atau like item center untuk mengukur atau menyeimbangkan ukuran di dalam browser. Lanjut, seperti sebelumnya kita masukkan pengelompokan di class review stars. Kemudian di sini kita memasukkan sebuah fungsi button yang dihubungkan kepada carousel control prep dengan tag button, database target, carousel example caption. Lanjut dengan span class previews. Lanjut lagi kita menggunakan button next. Kemudian lanjut lagi kita menggunakan pengelompokan div, sebuah video kita masukkan shortnya, type video MP4. Lanjut lagi ke div class overlay, kita memasukkan sebuah audio di sini, musik restoran MP3, yaitu nanti apabila kita masuk pada bagian webnya kita akan disajikan dengan selain dengan tampilan, kita disajikan dengan sebuah audio. Lanjut lagi kita ke section class menu section pending, membuat spesial menus. Lanjut ke div class, memasukkan sebuah gambar, yaitu gambar yang berisi tentang breakfast atau sarapan pagi. Ya, betul. Lanjut masuk ke div class menu info deflex dengan mengatur ukurannya pada bagian CSS. Lanjut ke H4, membuat sebuah subjudul atau subheading dengan ukuran H4 dengan nama Maker Rocker. Lanjut lagi ke span class price tag dengan harga 12.500. Ya, lanjut lagi kita sama seperti sebelumnya menggunakan subjudul dengan ukuran H6 class 4.3 atau 5. Lanjut lagi kita masuk ke class paragraph class review text MB dengan maksud tujuan menggabungkan kepada CSS yang sudah tersediakan. Lanjut ke kita tulis 102 reviews. Ya, lanjut pada pengelompokan div class kita masukkan menu thumb, yaitu sebuah gambar, itu gambar lunch. Lanjut kita masukkan menu lunch makan siang. Ya, betul. Ya, lanjut kita masukkan bakso ajaib sama seperti sebelumnya dengan harga 24,5K. Lanjut lagi kita masuk ke bagian dinner, makan malam, daging mahal dengan div class sama seperti sebelumnya yang sudah disediakan pada CSS dengan harga 45.000. Terus kemudian div class deflex wrap like item center, yaitu sama seperti sebelumnya sebuah ukuran yang diukur dalam CSS. Kemudian seperti sebelumnya kita masukkan menu dinner image baru, yaitu menu tag background warning dinner. Lanjut ke gorengan laut dengan sama
seperti sebelumnya tapi dengan harga yang berbeda. Lanjut lagi kepada reviews. Lanjut lagi kemudian pada menu baru, menu tambahan baru, yaitu breakfast, kentang diet. Kemudian lanjut lagi pada pengisian harganya, kemudian lanjut lagi ke pengelompokan sebuah ukuran dari gambar tersebut atau teks tersebut. Lanjut lagi kepada menu launch, yaitu Mi Bebek. Sama seperti sebelumnya juga, kita tinggal memasukkan sebuah harga dengan ukuran yang sudah tersediakan di CSS, kita sambungkan menggunakan class. Ya, lanjut. Setelah itu kita masuk ke section class background image, section class new, section padding background white, div class container, div class row dengan center dengan ukuran healthy di tengah, dengan subjudul atau subheading dengan ukuran H2. Lanjut lagi ke div class new text info atau text info large dengan sebuah teks yang bernama unggulan. Lanjut lagi dengan subjudul atau subheading H5 class dengan nama daftar sayur paling sehat di dunia apa saja. Sebagai seperti yang tadi di awal disampaikan oleh Kang Sidik bahwa terdapat sebuah menu untuk memberitahu menu-menu apa saja yang sehat. Nah, kita langsung masuk bagian situ. Kemudian lanjut ke menu unggulannya. Dan di sini kita memberitahu bahwa 10 menu buah paling sehat untuk memenuhi asupan gizi dengan mencantumkan sebuah link yang sudah kita masukkan dalam web. Lanjut lagi kita masuk ke footer. Kita tulis resi bar dengan ukuran subjudul atau subheading H4. Lanjut lagi kita masukkan alamat jalannya, masukkan kemudian page Unjaninya atau kita bisa sebut map, ya betul, map. Lanjut kita masukkan jam bukanya, yaitu dari Senin sampai Jumat. Paragraf, kita buat paragraf baru yaitu pukul 10 pagi hingga 8 malam. Lanjut lagi kita masukkan ini adalah merupakan nomor atau kontak yang dapat para pengguna web dihubungi. Lanjut kita masuk lagi ke div class. Lanjut kita masukkan ke subjudul yang bernama sosial dengan sebuah ikon. Kita memberikan sebuah ikon yang berupa Facebook, akun sosial media kita, Facebook, Instagram, Twitter, ataupun YouTube. Lanjut kita di sini juga memberi sebuah tanda copyright untuk menandakan ini website kita. Lanjut kembali, sama seperti sebelumnya kita melakukan pengelompokan, bagaimana memesan meja, kemudian menggunakan button juga, tag button, kemudian sama seperti sebelumnya menggunakan tab. Pengelompokan dengan tambahan from method post dengan label for nama dengan isi nama lengkap. Kemudian kita masukkan inputan teks, type text dengan nama, ID name, class, langsung placeholder nama Anda. Kemudian langsung kita masuk ke alamat email, input type alamat email. Kemudian kita masuk ke nomor telepon, input nomor telepon kita. Apabila kemudian input jumlah orang yang ingin memesan, kemudian 12 orang sebagai placeholder, input sebuah teks, nama dan orang dengan ID orang, kemudian disambungkan form control pada CSS. Lanjut kita melakukan reseparasi dengan memasukkan tanggal dengan label for date, class from label. Kemudian lanjut lagi kita selection atau memilih waktu untuk membuat reseparasi, yaitu pada pukul 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM. Lanjut lagi yang selanjutnya kita masukkan lagi membuat sebuah pengelompokan menggunakan div dengan berlabel message atau sebuah pesanan khusus dengan teks area class from control. Lanjut kita
masuk lagi membuat sebuah pengelompokan lagi menggunakan div. Lanjut kita menggunakan memasukkan sebuah tip button dengan tipe submit dengan kelas from control dengan isi kirim pesanan. Lanjut lagi div class modal footer yang berfungsi menghubungkan kepada CSS yang sudah kita buat dengan nama modal footer. Dan di sini kita memasukkan sebuah script dari apa yang sudah kita lakukan, yaitu memasukkan sebuah script jQuery, Bootstrap, dan JavaScript custom JS. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badar dengan NIM 061. Di sini saya akan menjelaskan menu story yang nama filenya yaitu about HTML. Jadi dalam file ini di bagian head itu terdapat tag meta, lalu ada title untuk memberi judul pada page. Lalu di sini ada file CSS untuk memanggil di dalam CSS-nya nanti. Lalu lanjut ke bagian body. Di sini ada tag nav. Tag nav ini adalah sebuah navbar. Di dalamnya terdapat image logo nav untuk memberi sebuah gambar. Lalu ada button untuk mendaftar gitu. Terus juga di sini ada tag div, yang di dalam tag div ini terdapat list untuk membungkus sebuah nav link. Yang pertama ada index HTML, yaitu untuk ke menu home. Yang kedua about HTML untuk ke menu story, menu HTML untuk ke menu news HTML untuk ke healthy, dan ini untuk ke about us. Lalu yang terakhir ada kontak. Lanjut kita masuk ke bagian button ini, yaitu untuk reservasi. Kemudian pada di main ini yaitu sebagai body-nya. Yang pertama ada tag header, lalu di dalam tag header ada div dengan class container. Di sini ada H1 untuk memberi judul. Terus juga ada tag strong supaya tulisan menjadi tebal. Kemudian ini penutup dari header. Lalu kita beralih ke section yang di dalamnya terdapat div class container, div class row, dan ini H4 untuk memberi sebuah kalimat. Ini tag A untuk beralih page gitu. Ini ke menu HTML dan ini ke menu kontak. Lalu di sini ada tag P untuk membuat sebuah paragraf. Lalu ada tag section lagi. Di sini terdapat class container sama div class row. H2 pembimbing, maksud dari ini div ini tuh untuk membuat sebuah halaman berupa foto dan memberi nama foto tersebut. Yang pertama di sini ada tag img src pa yang bergambar. Di sini maksudnya gambar dosen kami, yaitu Pak Asep. Lalu di sini tag H4 untuk memberi nama dalam foto tersebut. Kemudian
ada di sini tag IMG KD yang dimana foto ini, gambar ini adalah asisten laboratorium, yaitu Kang Diki. Lalu ini sama. Terus juga ada tag section dengan yang di dalamnya terdapat deep class container, lalu ada deep class row. Lalu di sini untuk memunculkan sebuah gambar lagi, yaitu gambar sebuah untuk memberi berita gitu, untuk membuat berita. Di sini ada H4, di sini ada tag P, lalu ada tag form yang isinya input type email, lalu ada button submit. Ini tuh email, maksudnya agar kolom tersebut harus diisi dengan email, nggak boleh nama yang lain. Lalu di sini penutup, dan dalam footer ini sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Let's go. Ya, selanjutnya kita masuk ke sintaks menu. Ya, dalam bagian menu ini seperti biasa kita masukkan HTML lang Inggris yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk menampilkan sebuah browser bahwa konten tersebut menggunakan bahasa Inggris. Ya, lanjut kita masukkan ke title sebuah judul yaitu Crispy Kitchen Menu. Lanjut lagi seperti sebelumnya, CSS-nya masih sama. Lanjut ke masukkan ke body. Nah, dalam bagian body ini terdapat sebuah pengelompokan yaitu nav, yaitu apa itu nav? Sebuah nav yaitu sebuah nav, ya sebuah navbar itu dengan menghubungkan kelas di dalam CSS. Kemudian lagi dengan menghubungkan kontainer yang sudah dibuat di CSS tersebut dengan menambahkan button dengan navbar toggler yang dengan tipe button yang ditargetkan ke navbar, areal control navbar, areal expand false, areal toggle navigation, span class, navbar toggler action, navbar toggler icon yang sudah dihubungkan di CSS. Lanjut lagi ke bagian tag A. Apa itu tag A? Yaitu lanjut ke class, itu sebuah menghubungkan ke index.html. Nah, ini ya. Lanjut kita masuk ke image search logo nav, yaitu logo nav. Nah, ini logo nav. Nah, ini lanjut lagi, kita balik lagi ke menu, lanjut ke bagian deep class DLG non, masukkan button class button danger, kita masuk ke reservoir button, langsung kurung tutup /div. Kita langsung lagi ke pengelompokan dengan membuat sebuah list yang tak terurut menggunakan simbol-simbol pada itemnya, itu menggunakan unordered list. Nah, betul sekali. Lanjut kita gabungkan hubungkan dengan navbar MX Auto pada CSS. Langsung kita menggunakan link dengan tujuan agar terurut ke bawah, yaitu dengan home, story, menu, healthy, about us. Dan jangan lupa untuk menghubungkan kepada HTML yang sudah dibuat seperti index.html, menu.html, news.html, dan href localhost 25000. Lanjut lagi ke kontak. Jangan lupa seperti biasa kita kita hubungkan ke kontak.html. Selanjutnya kita masukkan sebuah pengelompokan dengan button type, button class, custom button dengan target booking modal dengan nama reservation. Lanjut kita masuk ke main dengan header class, site menu, header.
div class container. Lanjut kita membuat sebuah H1 atau apa yang disebutnya subjudul atau subheading dengan ukuran H1 dengan isi menu kami. Nah, di sini kita membuat sebuah teks berwarna putih, perut kenyang, dompet tenang. Lanjut lagi, kita masuk ke pengelompokan div class overlay, yaitu sebuah pengelompokan yang dihubungkan dengan CSS yang sudah dibuat pada overlay, pada nama overlay. Lanjut lagi ke section kelas menu section padding. Di sini kita membuat sebuah subjudul atau subheading dengan menu cemilan dan ukuran H2. Lanjut lagi, kita memberikan atau memasukkan sebuah gambar image baru 21 JPG. Lanjut lagi, kita masukkan flicker rocker. Lanjut lagi, seperti biasa kita masukkan sebuah harga. Lanjut lagi, seperti biasa yang sudah saya jelaskan, kita masukkan kembali sebuah gambarnya berupa bebek dengan subjudul atau subheading mie bebek dengan ukuran H4, dan tidak lupa kita masukkan sebuah kelas price tag dengan harga 34,2K. Lanjut lagi, kita masukkan sebuah gambar yang sudah kita download terlebih dahulu dengan gambar berupa goreng laut dengan harga 86K. Lanjut lagi, kita membuat section baru, yaitu menu makan besar. Kalau tadi di atas membuat menu kami, dan ini kita membuat sebuah menu makan besar. Ya, lanjut kita membuat sebuah pengelompokan seperti biasa dengan memasukkan gambar ayam bencana dengan ukuran subjudul atau subheading A4, kemudian menggunakan span class price tag dengan harga 15.000. Lanjut lagi kita lanjut ke paket kenyang. Lanjut kita paket kenyang dengan harga 38K. Lanjut lagi kita masukkan menu baru yang akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin sekian. Baik, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini ada tag section, yang ini tuh seperti div sebenarnya. Kemudian di sini ada div dengan kelas container dan kelas row. Ini itu digunakan untuk membuat tampilan yang seperti card. Jadi seperti di tampilan menu tadi tuh ada tampilan card foto gitu. Nah, kemudian di sini kita masukkan heading 2 dengan tulisan menu makan manis. Selanjutnya di sini itu kita masukkan gambar dari martabak, yang terletak di image, kemudian di baru, dan nama ininya martabak. Nah, di sini kita kasih nama martabak G-Boy. Selanjutnya di sini tuh ada div. Ini tuh untuk pemberian bintang-bintang gitu, rating. Kemudian di sini ada paragraf yang memberitahu ada 102 ulasan pada makanan ini. Selanjutnya sama juga seperti yang tadi, di sini kita masukkan gambar donat, kemudian dinamakan juga itu donat bolong. Di sini ada sama saja rating-ratingnya. Sama juga di sini, di bagian sini ada kita memanggil gambar dari pancake. Kemudian di sini kita masukkan pancake namanya, yaitu pancake lumer. Sama juga di sini kita masukin rating-ratingnya. Nah, di sini itu ada footer yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kang Reza. Di sini ada footer dengan judul review bar. Kemudian di sini ada detail tempat restoran kami. Di sini juga ada alamat dari Google Maps-nya. Kemudian ini pemberitahuan tentang jam buka kami.
Di sini ada kontak yang dapat dihubungi, yaitu di sini sudah terhubung dengan link WhatsApp kami. Selanjutnya di sini ada di bagian sosial ini ada add order list. Di sini tuh kita membuat ikon-ikon seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Di sini ada copyright yang menandakan ini tuh website kami. Nah, di sini itu sama juga, di sini kan sudah dijelaskan juga sama Kang Reza. Ini itu bagian yang dimana kita akan mereservasi secara online itu, yang tadi itu di pojok kanan atas yang berwarna merah. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, oleh Arya Rahman dengan NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari news, halaman news. Pada halaman news ini seperti biasa ada bagian navbar, di mana navbar ini akan sebagai navigation bar. Lalu untuk penjelasan navbar dan juga footer telah dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini akan ada bagian langsung ke mainnya atau kepada inti pada di halaman news ya. Pada inti dari halaman news pertama tentunya ada header sebagai ini ya, jumbotron ya. Dalam jumbotron ini ada namanya makanan sehat. Di sini menggunakan sistem kontainer atau lalu dalam kontainer ini di dalamnya ada row, dan dalam penulisan makanan sehat ini langsung mengambil seluruh ruang pada kontainer, yaitu sebanyak 12. Lalu selanjutnya di sini akan ada bagian untuk newsnya atau inti dari yang ada di halaman newsnya, yaitu penyampaian atau pemberitahuan atau informasi tentang berita-berita makanan sehat yang ada, yaitu tepatnya lebih kepada sayuran dan buah-buahan. Untuk penyampaian dari cart ini atau dari kontainer ini menggunakan sistem kontainer. Lalu karena di sini kami membuatnya hanya 2 saja, maka oleh karena itu dalam satu layar untuk satu kartnya atau satu kontainernya itu saya menggunakan ruangnya 6, jadi agar setengah-setengah. Di sini ada call LG6, call MD6. Di sini maksudnya untuk 6 saja. Lalu di sini ada tag A, yaitu untuk sebagai tag link, dengan linknya yang akan merujuk kepada halaman dari tempat berita itu berada. Lalu di sini ada image. Image ini berasal dari folder image, lalu folder baru dengan file bernama 1.jpg. Di sini ini untuk gambar bebas kami mencarinya, tapi untuk halaman yang akan ditujunya itu disesuaikan dengan judulnya. Lalu di sini juga yang kedua sama untuk yang bagian sayurannya menggunakan sistem raw dan juga ruangan yang sama. Lalu dilanjut ada bagian di sini ini minuman dan rempah-rempahan. Jadi di sini untuk yang bagian sini kami menggunakannya masing-masing 3-4 ruangan, karena di sini akan menjajarkannya 3 card gitu. Di sini oleh karena itu kami menggunakannya call LG4 gitu. Karena dalam satu layar itu satu kontainer itu berisi 12 ruangan dan kami di sini menggunakan 4. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi apabila sudah ada 3 ruangan, maka untuk card yang keempat, maka dia akan langsung otomatis masuk ke kontainer yang selanjutnya atau ke layar yang selanjutnya. Lalu di sini penulisannya sama semuanya menggunakan call LG4 ini tuh sebagai ini define untuk ruangannya. Di sini ada untuk bagian kunjungan dari judulnya. Judulnya di sini ada, dapat kita lihat. Di bagian news tuh ada di bagian healthy ya. Di sini tuh ada tuh bagian
berbagai jenis minuman sehat, menu minuman sehat, macam rempah. Ini gambarnya disesuaikan saja dengan judulnya. Lalu setelah itu bagian halaman ini sudah selesai karena akan langsung masuk kepada footer. Footer itu telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan ke bagian React-nya. Di sini untuk penggunaan About Us-nya kami menggunakan sistem React atau menggunakan framework React. Pada framework React ini mungkin memang sedikit agak kompleks, tapi ini lebih kepada template sebenarnya. Untuk mengeditnya, pertama kita masuk pada bagian src dulu, source. Lalu di sini ada bagian komponen. Pada bagian komponen ini ada bagian about, kontak, footer, header, portfolio, dan resume. Sebelumnya agar tidak terlalu bingung, saya akan tampilkan dulu bagaimana itu tampilan React-nya. Di sini tampilan React ada bagian di About Us. About Us. Di sini ada untuk profile. Di sini ada our profile, ada gambar dari pemilik ini websitenya, yaitu ada Reza Arya Sidik Badar. Di sini ada sedikit quote dari kami, lalu ada tanda kami berkuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lalu selanjutnya di sini ada biodata dari Reza Julianto, ada tanggal lahir, lalu ada hobi, saat ini sedang bersekolah di mana atau pendidikannya terakhir di mana, dan lalu di sini ada ini sosial media yang dapat dihubungi ya. Lalu selanjutnya ada Arya Rahman juga sama isinya seperti tadi pada Reza. Lalu ada di sini Ahmad, lalu di sini ada Ahmad Badar, dan juga langsung ada di sini ada beberapa galeri kami yang kami telah rangkum. Ini adalah bentuk-bentuk contoh dari yang pernah kami kerjakan pada selama kuliah. Lalu di sini ada kontak. Sebenarnya di sini sama seperti yang lainnya. Di sini ada home, about, resume, work, and contact. Namun pada bagian ini kami hanya dalam satu halaman atau single page website. Di sini tidak berpindah halaman. Nah, apabila sudah, saya di sini akan menjelaskan source code-nya. Pertama ada bagian about. About itu tadi bagian yang untuk logo Unjani. Logo Unjani itu ada di sini. Saya memanggil pada about ini ada di sini pemanggilan. Di sini saya mendefine nama profile pic. Lalu di sini memanggil galeri dengan props data logo. Ini nanti diambil dari seluruh yang ada di komponen ini, mengambil data dari yang ada pada publik di bagian resume data. Jadi untuk pada bagian komponen ini hanya mengatur pemanggilan datanya aja. Sedangkan untuk memasukkan datanya atau pendefinan datanya telah dilakukan pada bagian publik di bagian resume data. Di sini untuk bagian about ada seperti yang dapat dilihat. Untuk profile pic description 3 itu hanya ada variabel, dan untuk isinya yaitu yang di sini ya. Nanti akan disesuaikan untuk di sini bagian ini setelah data titik-titik disesuaikan dengan yang ada pada resume data. Nama variabel ada di resume data. Di sini langsung ada return session ID dengan nama about. Lalu ada fade duration 5000. Di sini maksud 5000 ini tingkat pas saat fade masuk atau fade lagi untuk memulainya sebanyak 5000. Ini apabila ditambah lagi akan semakin lama untuk muncul. Di sini dibuat jadi 3 kolom. Di sini ada description 3, description 4, description 5. Ini adalah untuk menampilkan data yang telah dipanggil di sini. Lalu di sini ada bagian kontak. Sama seperti biasa, apabila sudah dilihat polanya, pemanggilan data, lalu di sini untuk pengeluarannya. Namun di sini masih belum dikeluarin. Di sini ada header juga sama. Kita lihat langsung ke bagian publik ya, karena di komponen ini semuanya polanya seperti itu, mendefine data untuk pemanggilan apabila ada yang harus dipanggil lalu di return. Tapi di sini belum di return. Sebelumnya kita lihat dulu di bagian resume data. Nah, di sini semua data yang bakal ditampilkan kita bakal
masukkan ke sini dulu. Jadi kita tidak perlu mengganti satu-satu ke bagian sini. Kita perlu hanya apabila ingin mengupdate data, kita hanya perlu membuka satu file saja. Itu di bagian resume data.json. Di bagian di sini saya telah membaginya beberapa agar lebih mudah. Jadi di sini ada bagian main untuk bagian yang paling menonjolnya. Lalu bagian resume ini untuk bagian halaman resume. Lalu di sini ada bagian portofolio, yaitu untuk halaman portofolio ini menggunakannya konsepnya yaitu objek, namun dalam array, namun dalam array itu ada objeknya gitu. Dalam array itu masing-masing ruangan pada array itu berbentuk objek. Ini semua data telah dipanggil di sini. Seperti di sini ada kayak deskripsi, ada sekolah, lalu ada gambar yang akan dipanggil juga harus diambil dari sini, harus define di dalam resume data dulu. Setelah itu, apabila sudah, langsung masuk ke dalam app.js. Pada app.js ini kita akan mengimport dulu nih semua file yang ada pada header, footer, about, resume, kontak, dan juga portfolio ini diambil dari yang bagian komponen tadi. Ini adalah ini alamatnya itu komponen slash header gitu. Apabila sudah, nanti semuanya itu akan di-returnkan. Nah, karena di sini baru semua data yang telah dibuat tadi pada bagian komponen, lalu hasil dari komponen itu pemanggilan data dari resume data.json, semuanya itu bakal dipanggil pada app.js ini. Di app.js ini baru apabila data yang tadi telah dimasukkan tapi di app.js ini tidak dipanggil, maka data itu tidak akan tertampil. Ini untuk polanya header, about, resume ini apabila saya putar juga, ini nanti yang akan keluar pada halamannya juga akan sesuai dengan yang ada pada urutan di sini. Lalu ini tampilannya, coba kita lihat lagi. Ini. Untuk sebagian besar ini menggunakan template dari framework React. Saya di sini menggunakan localhost 5000 karena defaultnya itu diberikannya 3000. Cuman agar ini lebih spesifik kepada hanya untuk halaman our profile doang, saya di sini mendefine-nya di localhost 5000, yaitu saya menggantinya di bagian package JSON. Di sini saya men-set port yang akan dikeluarkan pada startnya itu port 5000. Nah, ini yaitu sekarang tampilan hasil akhir dari Resiban. Dapat kita lihat dari source code yang telah kami sampaikan dari tadi, ini hasilnya. Ini lalu ini bagian story-nya. Ada Resiban story. Lalu ini ada bagian menu. Ini bagian healthy atau pada bagian source code-nya kami namakan news. Lalu bagian kontak. Pada bagian kontak ini kami menerapkan GPS-nya. Jadi apabila ingin langsung berkunjung, di sini langsung ada GPS yang akan menuju pada restoran kami. Di sini menggunakan sistem embed yang diambil dari Google Maps. Lalu ini terakhir pada About Us. Untuk About Us akan pindah halaman. Mungkin begitu saja dari saya.
Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.